A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wa syaa kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Masya Allah. Jadi memang masuk Islam memang betul-betul hidayah, dan sebelumnya memang melalui pendalaman dulu ya. Jadi bukan karena bukan semata-mata calon suami saya pengen bareng sama dia terus saya ya wis lah saya syahadat, bukan, saya belajar dulu. Insyaallah. Biasanya kan kalau karena suami, kalau karena pengen nikah biasanya kan rapuh. Iya, ya kan, kalau putus rapuh. Biasanya balik ke agama lama gitu loh. Insyaallah. Gitu. Terus selama perjalanan masuk Islam sampai sekarang itu ada nggak sih ujian terberat? Ya itu tadi, ketika kalau pas masuk Islamnya sebenarnya nggak ada ya. Kalau pas masuk Islamnya waktu awal-awal itu nggak ada. Malah justru ya itu di masalah ketika kemudian masalah pernikahan itu. Gitu loh. Jadi saya mulai ngaji itu ketika kondisi pernikahan saya kayak ngerasa kok gini ya gitu loh. Harusnya pernikahan itu kan bahagia, tapi kok setiap hari berantem. Nah kayak gitu loh. Jadi saya mulai ikut ngaji. Saya ngaji di waktu itu sama Ustadz Rias Moro almarhum di Surakarta. Di sana, enggak, Sukoharjo malahan. Di Masjid Matigondo itu, Anur itu, sama Ustadz Rias Moro ngeruki itu Arafah. Iya pernah. Nah, saya mulai ngaji sama beliau. Jadi ikut pengajiannya kan, beliau kan pengajiannya memang khusus keluarga sakinah ya, jadi tentang keluarga gitu kan. Dari situ saya mulai ngaji gitu kan. Sebelumnya jarang saya ngaji, nggak pernah ya. Saya tahunya dulu ngaji itu yang baca Al-Quran itu tok. Ternyata ngaji itu ya harus ikut kajian-kajian kayak gitu biar lebih mendalami, karena kan Islam nggak cuma Al-Quran tapi juga hadis, dan Al-Quran itu juga ada tafsirnya, nggak bisa kita tafsiri sendiri kan. Seperti itu. Nah dari situ baru kemudian saya mulai ngaji itu berarti kan 2016an itu mulai ngaji sama Ustadz Tri itu. Terus akhirnya mantap untuk berpisah karena udah saya coba jalani dandani berarti takjak ngaji juga nggak mau, akhlak nggak bisa diubah, ya wis. Jadi berjalan 5 tahun ya, iya, 5 seperti presiden ya, atau jabatan politik. Itu udah lama banget yang menurut saya, karena dari awal nikah udah sering cekcok, bahkan sebelum nikah pun sering cekcok gitu loh. Iya. Lah baru kemudian setelah ngaji itu kan baru tahu, oh nyari suami itu harusnya yang begini. Baru tahu, telat tapi gitu loh. Lah mau didandani, diajak baik, sananya nggak mau, jadi kan nanti semakin timpang gitu loh. Jadi kan ya udah, akhirnya saya lepas aja gitu. Makanya sekarang untuk kemudian kemarin nyari suami ya benar-benar dari awal saya florkan semua. Harus kemudian yang wajib-wajib bener harus gitu kan, sholat, puasa Ramadan tuh harus yang wajib-wajib. Lalu tambah yang kedua akhlaknya, sama perempuan nggak boleh kemudian main tangan, nggak boleh kasar. Yang namanya laki-laki kan harus bimbing ya. Betul, seperti itu lah. Kita perempuan tuh insya Allah tahu kok gitu loh. Jadi nggak mungkin lah kita kemudian aneh-aneh kan kayak gitu. Jadi itu tadi. Terus jadi semua saya florkan di awal karena saya nggak mau kejadian seperti itu. Saya nggak mau kemudian merasa nggak disayang lagi kan, seperti itu. Terus pada saat masuk Islam, posisi kedua orang tuanya ini posisinya muslim kan? Sudah muslim. Jadi ayah saya kan, ayah kandung saya udah meninggal dari saya kelas 2 SD. Protestan. Lah terus ibu nikah lagi dengan orang muslim. Betul. Tapi saya belum pindah, masih tetap di Kristen. Terus pada saat masuk Islam itu apa sih reaksi ibu? Ya seneng. Alhamdulillah seneng. Ya
akhirnya gitu kan, tanpa kemudian, karena kalau ngongkon pun nyuruh saya pun nggak akan bisa gitu loh kalau bukan dari saya sendiri, karena memang tahu anaknya ini keras gitu loh, udah ngerti gitu. Karena memang hidayah itu jalannya lewat apa aja kan. Iya. Betul. Makanya ya saya menyadari bahwa mungkin jalannya dulu yang saya ambil keliru, tapi dari kekeliruan itu ternyata masih ada lah hikmahnya. Apa ya, saya tahu Islam ini, itu aja sih. Meskipun ya akhirnya rumah tangga saya berantakan karena saya salah pilih suami, berarti seperti itu, tapi nggak apa-apa, yang penting saya udah dapet hidayah Islam ini dulu, kan nggak gara-gara dia, mungkin lewat jalannya bukan dia, belum tentu loh saya kemudian intinya tahu Islam kan, seperti itu. Misal saya dapat yang seagama, orang baik, ya malah saya nggak akan pindah Islam kan, seperti itu. Malah nggak jadi dapat hidayah kan gitu. Tapi kan memang ini udah Allah yang ngatur ya. Jadi takdirnya udah seperti ini, alhamdulillah. Saya masih diberi kesempatan untuk mengenal agama ini. Gitu. Jadi sekarang posisinya sudah pisah gitu ya? Iya. Sudah lain tempat gitu ya? Iya. Terus pisah. Apa sih kira-kira harapan? Saya panggilnya apa sih, Ibu, Mbak? Terserah Mbak, boleh. Ibu ya, saya udah memang anak 2. Tapi ya belum tua-tua amat. Masih 30 ya? Iya, 30 tahun. Alhamdulillah. Saya sudah 41. Iya. Jadi kira-kira apa sih harapan Mbak Diana? Ya harapannya ya kedepannya. Setelah masuk Islam ya. Ya. Kedepannya ya istiqomah, semakin baik, amin. Semakin taat, gitu amin. Kan, semakin bermanfaat. Amin. Kemudian bisa jadi orang tua yang baik untuk anak-anak, amin. Bisa mendidik anak-anak dengan baik, amin. Memberikan bekal akhirat ya yang cukup. Meskipun saya nggak pintar ya, dengan cara gimana nyekolahin di tempat yang kemudian agamanya bagus, tapi ya soalnya saya intinya ikhtiar untuk supaya anak-anak saya jadi anak-anak yang solehah gitu kan, seperti itu. Jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, punya suami yang kemudian benar-benar sayang sama keluarga, kayak gitu. Tadi sudah dijelaskan soal pandangan Mbaknya tentang Islam sebelum masuk Islam ya. Kan dulu Islam itu sepertinya nama baiknya Islam itu seolah-olah tercoreng. Iya. Adanya Pentagon, teroris, bahkan di akhir-akhir ini ada ISIS gitu ya. Dulu waktu sebelum Muslim, apa sih kira-kira pandangan Mbaknya tentang Islam? Kan kok seneng kekerasan gitu loh, kok suka membunuh orang gitu loh. Jadi kayak ngono kok agama, kayak ngono kok nggak kebaikan gitu saya mikirnya. Tapi ternyata memang bukan seperti itu ajaran Islam. Jadi itu oknum gitu. Setelah ditelaah lebih dalam, mereka ngaku Islam sih, tapi caranya yang nggak benar gitu. Makanya kan itu tadi memang ingin memecah belah umat Islam. Karena umat Islam kan memang paling banyak ya sedunia gitu kan. Ketika umat Islam bersatu itu kan memang bagi mereka itu bahaya gitu kan. Jadi selama ini ya udah kita perbudak dengan hal-hal yang kemudian pokoknya jangan sampai orang Islam ini bersatu untuk kemudian membela agamanya. Kayak gitu. Dengan cara apapun ya. Iya. Gitu. Jadi ya wes. Bahkan mengatasnamakan Islam, ya kan, dengan lambang-lambang Islam ya kan. Jadi banyak kok sekarang nggak cuma masalah itu sih. Jadi kalau kita mau lihat gitu ya, sebenarnya kan orang non Muslim itu kan ketika ngelihat Islam, yang dilihat kan memang orangnya ya. Betul. Makanya kan kita itu kan harus benar-benar menjaga sekali. Kita kan umat Islam. Betul. Kalau bisa kita harus mencerminkan bahwa Islam itu agama yang rahmatan lil alamin kan gitu loh. Tapi kemudian banyak orang nggak jadi masuk Islam karena ngelihat oknum.
Betul. gitu loh. Padahal sebenarnya ajarannya ini bagus banget gitu loh. Tapi kemudian salah paham karena lihat oknum. Termasuk saya dulu juga gitu kan. Jadi kenapa saya nggak mau belajar Islam? Ya saya lihat oknumnya. Pak kaji kae lho, bojone akeh gitu yang kan. Dilihat sisi negatifnya. Sisi negatifnya. Padahal banyak juga sisi positifnya. Kae lho senenge rasan-rasan, kae lho senenge ngene. Padahal ya kuwi oknum gitu loh. Islamnya itu bukan yang seperti itu. Gitu. Jadi ya itu tadi oknum, balik-balik oknum. Jadi yang bikin orang non itu kayak nggak tertarik gitu loh sama Islam. Karena itu kekerasan lah. Jadi kalau namanya oknum, mau agama apapun, kalau memang mereka bejat, mereka jahat, ya jahat aja. Ya, betul. Bukan agamanya yang kemudian kita bawa-bawa gitu loh, yang kemudian kita serang gitu loh. Nah, memang ada beberapa hal yang kemudian membedakan antara Islam dengan yang lainnya. Gitu. Apapun yang kalau misalkan dilihat dari segi apapun, ajaran Islam itu tidak ada yang merugikan manusia kok. Itu benar-benar sudah paket komplit, kita dari bangun tidur sampai kita mau tidur lagi itu diatur. Agama mana yang seperti itu? Nggak ada, cuma Islam. Sempurna ya? Sempurna, perfect. Terus urusan rumah tangga diatur. Urusan bermuamalah dengan kemudian sesama, rekan kerja, teman, orang tua, diatur semua ada. Berarti kan memang wis komplit itu. Kita mau temenan sama hewan diatur ada. Kita gimana sama hewan? Kita memperlakukan tumbuhan gimana? Kita memperlakukan temen, orang, rekan kita gimana? Sama manusia kan berarti sama manusia kita ke lingkungan gimana? Ada semua gitu. Jadi wah amazing sekali gitu. Kalau ditelaah lebih dalam tuh Islam tuh benar-benar paket komplit gitu kan. Udah komplit, nggak ada sing nganu. Dari mulai urusan pernikahan, perceraian. Di non-Islam kan katanya kalau udah yang dipersatukan sama Tuhan tidak bisa dipisahkan kan bilang gitu kan. Iya. Tapi kenyataannya apa? Yang namanya orang nggak cocok ya bisa pisah. Kalau nggak pisah malah jadi hal negatif, kan gitu toh. Lah di Islam itu tahu, Allah udah ngerti ki somben umatku ki bakale ora bakal cocok selamanya, mungkin ada cekcoknya. Nah, ini dikasihlah jalan keluar. Kalau memang udah nggak cocok bisa pisah. Ini lo talak. Ini loh perceraian, caranya seperti ini. Loh, di Islam diatur gitu loh. Itu kan hal buruk, ibaratnya kan Allah benci ya dengan hal itu. Tapi Allah nggak mungkin bahwa ya umatku ada yang nanti akan seperti ini. Jadi ini tak kasih jalan keluar gitu loh. Di agama lain nggak ada kemudian diatur ini perceraian apa. Malah akhirnya nggak bisa cerai, selingkuh kan? Selingkuh. Nah, zina kan. Zina malah jatuhnya wes gak cocok. Nega iso pisahi kan bilang gitu. Wong udah nikah kok nggak bisa dipisahkan katanya gitu kan, ada satu agama yang bilang seperti itu kan. Betul. Nah, hanya maut yang memisahkan. Lah, padahal kenyataannya wes cekcok terus, nggak cocok, selingkuh sana sini. Loh, kan nanti yang jadi korban siapa? Anak-anak. Tapi di Islam kan kemudian dikasih tahu ini loh caranya pisah. Ini loh kewajibannya ayah sama anak. Ini loh perempuan masa idahnya. Kenapa ada masa idah? Ada tujuannya juga. Itu kan rahimnya biar bersih, biar ini dan itu, jadi nasab tidak tertukar, tidak ada tumpang tindih dan sebagainya. Kenapa sih bisa ada poligami? Kenapa sih wanita nggak boleh nikah lebih dari, maksudnya sama lebih dari satu laki-laki, yang boleh itu laki-laki? Karena kan memang wanita kan tempatnya gitu. Kalau dia suaminya dua lagi, anaknya siapa misalkan hamil kan seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu loh. Kemudian ternyata ada manfaatnya semua di balik itu, ada penjelasannya semua, dan itu yang komplit itu cuma Islam yang bisa kemudian menjelaskan semuanya gitu. Kalau ditelaah lebih dalam tuh ya itu saya cuma bisanya yo kagum dengan apa yang kemudian ini Allah turunkan gitu loh lewat Nabi Muhammad ini, bahwa Islam itu yang memang agama yang paling benar, menyempurnakan, namanya menyempurnakan. Berarti kan memang dari awal sampai sekarang itu disempurnakan kan kayak gitu. Ya, Isa nabi yang baik. Di Islam juga dimuliakan, ada suratnya. Maksudnya di Maryam juga ibunya Nabi Isa dibikin surat. Berarti kan itu juga dalam artian juga memuliakan toh. Memang Isa dan Maryam memang orang istimewa juga gitu loh. Jadi kemudian nggak terus ditafikan di itu semua gitu loh, bahwa memang Maryam dan Isa orang soleh. Gitu loh. Iya. Gitu. Orang soleh langsung berhenti. Iya, orang soleh, Maryam dan Isa, amazing sekali. Bahkan Maryam itu kan wanita yang awal muasalnya nanti masuk surga pertama kan katanya kan, memang Maryam, Khadijah,
Asiyah istri Fir'aun itu kan itu. Jadi apa ya? Ya memang amazing Maryam dan Isa. Nanti pun yang kemudian ketika akhir zaman Dajjal turun, siapa yang lawan? Nabi Isa. Ya, memang kedudukannya memang Nabi Isa memang soleh, memang rasulnya Allah gitu loh, pilihan juga gitu. Seperti itu. Memang di Islam itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering memberikan contoh atau teladan ya, bahkan sampai di Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Iya. Pada diri Rasulullah ada akhlak yang hasanah. Akhlak yang baik. Jadi memang itu tadi Nabi kita Rasulullah itu Nabi Muhammad, ya kita nyontoh beliau. Udah, kita kalau ikut Nabi Muhammad wis seenak-enaknya hidup, berarti nggak akan ada masalah apapun kalau kita meniru Rasulullah. Dan insya Allah ya bisa. Meskipun kita nggak akan sesempurna beliau ya gitu kan, tapi insya Allah bisa. Gitu. Faktor kemudian seakan-akan wanita itu kalau dalam Islam kan seolah-olah ngalah. Padahal sebenarnya kalau di Islam wanita itu dimuliakan sekali gitu loh. Jadi kalau misalkan perempuan itu misalkan dianjurkan di rumah nggak usah kerja loh, kan enak. Betul. Gitu dikasih nafkah sama suami. Makanya kan suami itu kan harus benar-benar, laki-laki itu kan harus benar-benar paham kodratnya. Betul. Dia laki-laki, dia harus bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya, bukan malah nyekso gitu loh. Dan kemudian di rumah itu pun urusan rumah tangga bukan jadi kewajiban istri loh. Betul. Jadi kemudian harus saling bantu loh kan gitu. Jadi enak banget loh jadi perempuan sebenarnya. Kalau saya kemudian dapat laki-laki soleh yang kemudian paham seperti itu, wah, surga dunia kan, makanya rumah tangga itu kan surga dunia kan seperti itu. Kalau kemudian mendapat yang soleh, karena dia cari kerja di luar, ya toh, cari nafkah, pulang dikasihkan istri, kemudian masih bantu istri ngurus anak, masih kemudian bantu rumah tangga, misalkan cuci piring, istrinya lagi repot sama anak, dia bantuin tuh. Akhlaknya yang mulia kalau orang soleh gitu kan, dia paham, kemudian dia paham benar-benar apa yang kemudian dicontohkan Rasulullah, dia kan akan jadi suami idaman gitu loh. Lah, jadi kan perempuan kan benar-benar dimuliakan sekali di Islam itu gitu loh. Dia ratu kan ibarat kata kan seperti itu. Lah, itulah yang dulu kita malah salah menilai, dikiranya wong wedok nggak boleh ini dan itu kalau di Islam ini. Salah, malah justru perempuan itu diberikan kebebasan gitu. Kamu mau kerja ya monggo, kamu enggak ya monggo, kan seperti itu. Yang penting intinya perempuan itu sangat dimuliakan. Kan Rasulullah pernah kemudian ditanya siapa yang paling mulia ya antara ayah dan ibu gitu kan. Jawabnya kan ibu 3 kali gitu loh, baru kemudian ayah. Itu kan melambangkan bahwa wanita itu sangat dihargai di sini. Bahkan dikatakan surga di telapak kaki ibu kan seperti itu. Jadi itu ibu kan wanita ya, lah itulah wanita yang dimuliakan gitu, bukan kemudian disiksa. Kalau ada laki-laki yang seperti itu ke perempuannya, ya memang dia yang kemudian kurang ngaji gitu loh. Dia yang kemudian belum memahami Islam dengan baik. Kalau dia mau nyuruh istrinya, wah kamu harus nurut, iya nurut, tapi nurut hal yang baik. Kalau hal yang buruk kita kan nggak usah nurut gitu loh. Memang begitu gitu loh. Nah, jadi itulah. Dan dulu mikirnya kan, wah Islam itu mendolimi perempuan. Nah, ternyata setelah ditelisik lebih dalam, justru ajaran Islam itu memuliakan wanita, salah satunya juga gitu. Sekarang ada nggak sih kira-kira hafalan Al-Quran ya, yang Mbak Diana hafal gitu? Ya, surat-surat pendek aja sih, juz 30. Ini surat-surat pendek. Misalkan Anas, Al-Falaq, boleh lah, silakan. Al-Ikhlas itu kan ya. Terus mungkin Al-Baqarah 1 sampai 7 kayak gitu. Terus ayat kursi kayak gitu. Saya pilih ayat kursi aja. Ya, saya kalau di tas gini malah duduk. Aduh, biasanya padahal dibaca setelah sholat. Ya. Bismillah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wa syaa kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Masya Allah. Nggak tahu itu tajwidnya benar apa enggak. Kalau diucapin secara keras itu kadang kurang gimana gitu. Udah bagus banget. Mungkin terakhir, kira-kira pesan apa yang mau disampaikan kepada mereka-mereka yang sedang bimbang, bingung, ada di persimpangan, tertarik dengan Islam tapi masih ragu-ragu gitu. Apa sih caranya Mbak Diana? Prinsipnya seperti ini. Hidup memang pilihan, gitu kan. Kita ikut kata hati aja. Kata hati itu seperti apa? Kalau saya sih lebih ke pakailah logika, gitu kan. Pakailah kemudian pemikiranmu, tapi jangan tinggalkan hatimu, kan seperti itu. Insyaallah. Kalau kemudian sesuatu itu baik, ya udah lakukan, gitu loh. Tapi kalau kamu masih ragu-ragu, ya udah nggak usah dipilih, kan seperti itu. Jangan kemudian sampai kalian terpaksa memilih sesuatu hanya karena pekewo, dan hati juga nggak akan tetap tenang gitu. Tapi kalau kemudian kamu sudah tersentuh hatimu, kemudian pengen tahu nih tentang Islam, tentang kemudian agama Allah ini, ya udah lanjutkan. Meskipun kemudian kamu ada banyak hambatan, ya sembunyi-sembunyi dulu, nggak masalah. Iya. Gitu loh. Sembunyi-sembunyi dulu nggak masalah, karena dulu pun Rasulullah pertama dakwah juga sembunyi-sembunyi. Iya. Nggak semuanya tuh harus diflorkan kok, nggak semuanya harus dikatakan di awal kok. Sembunyi-sembunyi dulu, yang penting hatimu sudah tertaut gitu loh, sudah kemudian mengimani Rasulullah dan Rasulullah adalah Rasulnya Allah dan tiada Tuhan selain Allah gitu kan. Jadi ketika kemudian kamu sudah ada kalimat tauhid itu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, lanjutkan. Urusan di luar nanti Allah yang akan bantu gitu loh. Karena Allah nggak akan mungkin ninggalin hambanya gitu loh. Betul. Yang non muslim aja dikasih rezeki, kasih kemudian apalagi yang memang ini agama yang memang Allah turunkan, yang diridhai Allah, ya Islam. Nah pasti Untuk Allah juga nggak akan alam, nah Allah nggak akan ninggalin kita gitu loh. Meskipun jalannya itu berliku seperti apa, nanti ada yang bantu gitu loh. Jadi diri sendiri nggak usah kemudian mikir kayak perkataan orang. Kita harus berbuat baik, prinsipnya seperti itu. Jangan kemudian menyusahkan orang lain, jangan ada niatan untuk memanfaatkan agama ini untuk kepentingan sendiri yang tidak bertanggung jawab. Betul. Ini jangan merepotkan orang, jangan nyusahin orang. Kita harus jadi orang yang baik, minimal tidak ngerepotin orang. Udah, prinsipnya di situ. Tuh, insya Allah hidup tenang kok. Jadi, Insya Allah. hiduplah kemudian ya apa adanya aja, nggak usah terlalu muluk-muluk, nggak usah dibuat-buat gitu. Nggak usah dibuat-buat gitu. Itu nggak bertahan lama, gitu ya. Seperti itu. Betul. Capek kan sandiwara itu kan capek. Jadi jadilah seperti yang kamu ingin. Kalau itu hal baik, nggak ngerepotin orang, masih norma-norma yang kemudian baik, lakukan gitu. Cari tahu Islam sedalam-dalamnya. Kalau kemudian kamu merasa ini yang tepat, dah jalani. Meskipun orang tua nggak tahu dulu, misalkan teman-teman nggak tahu dulu, nggak apa-apa. Gitu. Diam-diam dulu nggak masalah. Gitu. Jadi tadi mungkin di Solo kan ada Mu'alaf Center, ada IG-nya juga, Mu'alaf Center Solo Raya. Konsultasi lah, nggak apa-apa, curhat ke kita gitu nggak masalah. Masya Allah, mungkin itu saja Mbak Diana. Rasanya sih pengen terus ngobrol menggali terus, masih banyak pertanyaan-pertanyaan, tapi mungkin waktu udah sore. Jadi sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga ada waktu lagi nanti kalau ada memang Allah mengizinkan lagi, nanti insya Allah silaturahim lagi dengan Mbak Diana. Insya Allah. Mungkin pada kesempatan yang lebih baik. Baiklah, sahabat Mu'alaf TV, demikianlah perbincangan kami pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah, semoga
ada hikmah pelajaran yang harus kita petik, dan saya pribadi pun masih banyak belajar lagi tentang Islam, untuk mendalami Islam lebih jauh, lebih mendalam. Demikianlah, itu saja dari saya, dan saya mohon maaf barangkali ada kesalahan, dan apabila ada benarnya itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhiru kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Nggih, Diana. sami-sami.